Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang takut akan kamu tolak, ya. Dia takut banget bakalan kamu tolak. Siapakah dia? Oke, kita tarik energinya. Ada seseorang yang masih memendam rasa cinta sama kamu, tapi kalau misalkan mau datang dia takut kamu bakalan nolak dia, seperti itu. Oke, kita lihat ya. Saat ini aku lihat baik kamu ataupun dia lagi fokus pada diri masing-masing, lagi fokus pada pekerjaan ya, dan juga lagi butuh waktu untuk healing, menyembuhkan mungkin patah hati atau mungkin baru putus cinta atau bagaimana sehingga dia butuh healing kayak gitu ya. Oh, dia adalah soulmate-mu. Kalian memiliki suatu ikatan atau koneksi jiwa yang kuat sehingga di sini si dia ini selalu energinya ketarik lagi ke kamu, ketarik lagi sama kamu. Dia orangnya narsis, aku lihat di sini ya. Orangnya narsis, terus itu apa ya? Kayak semua harus ngikutin apa mau dia gitu ya. Terus itu dia pengen jadi ingin selalu jadi center dalam hubungan atau dalam berteman atau ya pokoknya ya layaknya orang yang narsis ya, pengennya jadi center. Mau di apa dimanapun gitu ya, dia ngerasa kayak dia harus jadi center. Kemudian gini, ketika dia bersama kamu, jadi kalau aku rasa kamu kenal dengan orang ini. Kenapa? Karena ketika kalian bersama, dipersatukan bersama, kalian ternyata sama-sama saling senang gitu loh, saling menyukai, ya, sama-sama saling bahagia gitu. Bahkan aku lihat di sini ada union, berarti saat ini kalian udah berpisah. Bisa jadi ini mantan, bisa ini sebenarnya temen, tapi mungkin saat ini sudah berpisah, sudah nggak ada pertemuan ya. Intinya orang lama, kamu tahu orang ini. Terus itu dia pengen adanya suatu komitmen, ikatan ya seperti itu, ikatan bahkan koneksi jiwa yang dia rasakan pun kuat. Aku lihat di sini. Terus juga ada chemistry, ada apa ya? Mana ini? Nggak kelihatan. Ya ngerasa bahagia, ada chemistry, ada rasa bahagia satu sama lain, merasakan apa ya, justru malah gini, aku lihat sebenarnya kalian ini satu sama lain saling menyukai ya, satu sama lain saling menyukai, tapi kenapa dia takut kalau kamu reject, padahal sama-sama tahu bahwa kamu menyukai dia, dia menyukai kamu ya. Bahkan di sini ya ada jarak kan di antara kalian distance, berjarak. Dan kata dia, jarak ini justru malah menyakitiku atau membunuhku. Rasanya tuh kayak, oh my god, gue rindu banget sama lo, tapi nggak bisa segera untuk dia realisasikan rasa rindunya. Jadi kayak, aduh gila, kayak apa ya, kayak ya kita paham lah ya kalau kita rindu dengan seseorang atau dengan sesuatu, tapi nggak bisa kita nggak bisa kita apresiasikan gitu loh ke orang tersebut atau ke sesuatu tersebut, sehingga kan tertahan gitu ya. Nah itu rasanya itu sesek, rasanya itu kayak emosi aja nggak stabil gitu ya. Oke, sebenarnya dia ini peduli banget loh sama kamu. Sebenarnya dia ini peduli, cuman memang nggak dia tunjukkan. Orangnya kayak mungkin bad cool gitu ya, bad cool yang kayak gitu, yang cuek. Tapi sebenarnya peduli, bahkan sebenarnya dia tuh sering memperhatikan kamu gitu ya, dari kejauhan. Memang kelihatannya kayak cuek banget, kayak nggak peduli, padahal sebenarnya peduli banget. Dia takut, bahkan dia takut akan kehilangan kamu selamanya. Wow, kenapa nih? Ada apa? Apakah dia melakukan sesuatu terhadap kamu sehingga dia takut akan kehilangan kamu selamanya? Makanya di sini dia juga takut bahwa dia akan ditolak oleh kamu.
Dan saat ini aku lihat dia siap untuk berkomitmen dengan kamu, karena mungkin uh, dulu dia belum belum ini ya, belum yakin atau belum siap atau masih ada, mungkin dia masih bersama yang lain gitu ya, sehingga dia di sini belum siap berkomitmen. Nah, kalau kali ini dia udah siap, berarti dia sudah yakin bahwa kamulah yang ingin dia ajak untuk berkomitmen, yang ingin dia cintai, yang ingin dia miliki. Bahkan kamu itu mampu mengontrol dia. Maksudnya mengontrol dia tuh bukan mengontrol dari segala hal, tapi gini, ini kan ada demon ya, ada demon. Nah, demon itu tuh kan iblis artinya. Nah, dia ini punya perilaku yang ya 11-12 kayak iblis gitu ya. Ya itu tadi, mungkin dia pernah menyakiti kamu, mungkin masih sama, mungkin dia pernah selingkuhin kamu, mungkin dia sering mengecewakan kamu, mengabaikan kamu, seperti itu ya. Pokoknya kelakuannya kayak iblis gitulah ya. Nah, kamu mampu untuk mengontrol, atau apa sih, kayak pawangnya gitulah ya. Ya, kamu bisa meredam sifat-sifat yang seperti iblisnya itu menjadi lebih baik, atau bahkan merubah sifat-sifat atau tingkah laku dia yang kayak iblis itu jadi lebih baik gitulah ya. I want to make you happy, I miss your smile. Dia ingin sekali membuat kamu bahagia. Aku rindu senyummu. Mungkin akhir-akhir ini ketika kamu bersama dia, kamu itu udah jarang senyum. Ya, mungkin karena itu, karena mungkin dia mengecewakan kamu, dia menyakiti kamu, sering mengabaikan kamu, sehingga udah nggak ada lagi senyum di wajahmu. Ya, akhir-akhir ini. Jadi dia sering merhatiin kamu kan aku bilang dia ini sebenarnya sangat peduli sama kamu. Jadi sebenarnya dia ini sering memperhatikan kamu. Bahkan akhir-akhir ini kamu sudah tidak pernah senyum lagi sama dia gitu. Mengabaikan ya, I failed to give you what you need ya. Dia merasa bersalah karena dia tidak pernah memberikan apa yang kamu butuhkan, atau dia tidak pernah menjadi apa yang kamu butuhkan gitu ya. Misalkan kamu mengharapkan komitmen sama dia selama ini, ternyata tidak bisa dia berikan selama ini sama kamu gitu ya, karena ya mungkin dia masih ada yang lain, mungkin dia masih bersama pasangan sahnya atau bagaimana gitu ya, atau mungkin apalagi kamu mengharapkan apa gitu sama dia tapi tidak bisa dia berikan. Apa ini? Reveal, I want to tell you the truth. Dia ingin mengungkapkan atau membicarakan semua kebenarannya tentang perasaan dia sesungguhnya sama kamu, apa yang selama ini terjadi, kenapa dia belum berani untuk berkomitmen selama ini, kenapa dia mengabaikan kamu, ingin dia ungkapkan semuanya. Ya, dia ingin mengungkapkan kebenaran apa yang selama ini terjadi di dalam hidup dia, seperti itu. I have never felt a passion this intense. Ada ikatan ya. Dia merasakan adanya gairah yang begitu kuat sama kamu. Bahkan dia nggak pernah merasakan gairah yang sekuat ini sama kamu loh. Ya, saking dia udah rindunya sama kamu, terus itu bergairahnya sama kamu ya. Dia tuh sampai heran, kok bisa sih sampai sebucin ini aku ke kamu, sampai sesulit ini aku bisa bebas gitu dari kamu gitu ya. Nggak bisa, ternyata dia mencoba untuk melepaskan diri dari kamu tuh nggak bisa gitu loh, karena ternyata semakin hari berlangsung ya, semakin gairah itu datang, semakin gairah itu bertumbuh gitu loh, semakin dia tidak bisa melupakan kamu, tidak bisa melepaskan pandangannya ke kamu, semakin kepikiran kamu terus gitu loh ya. Aku lihat di sini bahkan aku lihat juga nih ada rasa tak tergantikan. Cara kamu mencintai dia itu tuh yang membuat dia kamu itu nggak bisa digantikan oleh siapapun ya, karena rasa cinta kamu atau cara kamu mencintai dia itu kayak nggak ada tandingannya. Kamu benar-benar tulus sama dia, kamu bukan udang di balik batu, kamu memang sayang banget sama dia gitu loh. Kamu selalu memberikan apa yang dia mau, intinya perfect deh. Cara kamu mencintai dia itu udah, menurut dia udah perfect banget gitu loh. Makanya di sini kalau mau dibandingin dengan yang lainnya nggak tertandingi gitu ya. Udah kamu yang paling terbaik deh, kayak gitu menurut dia. Oke. Terus itu juga ada
ada rasa ketidakpuasan saat ini yang dia rasakan ya, karena saat ini tuh dia ngerasa nggak senang dengan apa yang telah terjadi ya dengan perpisahan. Dia bergairah, dia rindu, dia kangen banget sama kamu, pengen melakukan sesuatu hal dengan kamu ya, dengan gairahnya terhadap kamu, ingin melakukan sesuatu hal dengan gairahnya terhadap kamu, tapi nggak bisa gitu loh, tertahan ya, kayak tertunda, kayak ya nggak bisa untuk dia realisasikan terhadap kamu. Itu udah ngebuat dia udah nggak senang banget, udah nggak puas banget gitu loh, ngerasa kayak wah tertekan ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia rindu dengan lelucon humorisnya kamu ya. Gimana sih aku harus ngomongnya, dia rindu dengan jokes kalian berdua selama ini gitu loh. Jadi mungkin dulu kamu itu sering kayak bercanda ya, sering bercanda sama dia, atau kamu sering ngebecandain dia. Nah, dia tuh kangen banget dengan candaan-candaan kamu yang menghibur dia, yang apa ya, yang lucu lah, yang kayak gitu, yang bisa membuat dia bahagia, yang bisa membuat dia tertawa dikala dia lagi capek ya, pulang dari kerja. Terus itu ketemu kamu atau teleponan atau chatan dengan kamu, terus ya walaupun hanya cuman ngomongin tentang candaan, tapi itu udah ngebuat dia ngerasa ya ampun, kayak rasa lelahku itu terbayarkan gitu loh, rasa lelahku itu langsung hilang gitu loh ya. Jadi dia kangen banget dengan candaan-candaan yang pernah kalian lakukan ya selama ini. Dan juga aku lihat memang selama ini tuh dia apatis banget ya kalau dalam hubungan ini. Selama ini tuh dia terlalu fokus banget sama karir, kerjaan, keuangan dia gitu ya. Pokoknya kerja terus, sampai-sampai dia ini udah nggak ada energi lagi untuk meluangkan waktu, untuk meluangkan pikiran dan hati dia ke kamu. Bahkan mungkin nggak kepikiran lagi untuk chat kamu atau telepon kamu setelah pulang dari kerjaan. Karena dia benar-benar menghabiskan energi dia sehari-hari itu untuk kerja dan kerja, untuk ngumpulin uang gitu, sehingga dia nih udah apatis banget sama kamu tentang percintaan dia dengan kamu. Inilah yang mungkin membuat kamu dengan dia itu akhirnya bercerai atau berpisah ya, membuat kamu kesal karena kamu sering dianggurin, sering dicuekin kayak gitu. Makanya di sini aku lihat dia ngerasa bersalah sama kamu ya, sampai-sampai ngebuat kamu udah nggak tersenyum lagi akhir-akhir ini. Dan memang kalau aku lihat selama ini tuh ada seseorang, entah ini kamu atau si dia, terlalu bertindak posesif, cemburuan, pengontrol ya. Sehingga inilah yang merusak hubungan kalian ya. Semakin kalian memegang teguh, semakin kalian memegang erat koneksi kalian, semakin rasanya tercekik ya dari kedua belah pihak gitu loh. Semakin kalian terlalu kuat memegang hubungan ini, karena terlalu posesif, terlalu cemburuan, terlalu mengontrol, jadi semakin rasanya tuh kayak mencekik pasangan gitu loh. Pasangan gak bebas melakukan banyak hal. Pasangan merasa kayak, masa hidup dia hanya terfokus pada kamu doang gitu, masa ya kamu hanya hidupnya fokus pada dia doang gitu kan nggak mungkin. Dia juga butuh fokus untuk kerja juga, untuk teman-teman, untuk healing juga, untuk melakukan hobi-hobi dia gitu kan. Nah dia juga butuh waktu untuk me time sendiri gitu loh. Jadi ya selama ini terlalu posesif, entah ini kamu atau dia, terlalu cemburuan, terlalu mengontrol gitu ya. Jadi nggak ada rasa kayak terkekang gitu ya. Jadi hubungan kalian ini nggak bahagia. Terus itu juga ada seseorang yang terlalu serakah ya. Dia ini ya, kalau aku rasa terlalu serakah. Mungkin kamu yang terlalu posesif dan terlalu cemburuan. Kalau dia ini terlalu serakah dan terlalu egois ya, juga cemburuan juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya dari kalian berdua ini sebenarnya sama-sama saling cemburuan ya. Nah kalau dia ini kan memang lebih ke menenggelamkan diri pada karir, pekerjaan ya, pada hal finansial, keuangan kayak gitu, sehingga dia sampai apatis, sampai sering mengabaikan kamu. Nah ini yang mungkin membuat kamu ngerasa greget sama dia, kesal sama dia, sering banget diabaikan gara-gara pekerjaan dia. Kali masa 7 kali 24 jam dia kerja terus gitu ya.
Nah, tapi ya gimana, memang orangnya itu mungkin memang dia harus menstabilkan keadaan finansial dia. Mungkin dia memang pengganti tulang punggung keluarga. Bisa jadi mungkin dia harus membiayai hidup dia dan masa depan dia. Mungkin apalagi, mungkin dia punya hutang ya atau apa. Intinya ini yaitu dia tuh memang orang yang giat banget kerjanya sampai-sampai apatis lupa sama kamu. Karena sebenarnya begini, ya, kalau aku lihat dari Six of Wands ini, dia itu pengen adanya hubungan yang stabil dengan kamu, adanya take and give. Karena mungkin selama ini jomplang, hanya seorang aja yang sering memberi, tapi seorang lainnya tidak pernah memberi gitu. Seorang yang lainnya hanya menerima, tapi pasangan lainnya tidak pernah menerima gitu loh. Ya, jadi dia itu sadar diri sebenarnya, karena mungkin selama ini dia selalu menerima apa yang dia mau dari kamu gitu loh. Sedangkan di sini kamu tidak pernah menerima dari dia apa yang kamu mau. Makanya di sini dia ingin menstabilkan keuangan dia untuk bisa adanya take and give dengan kamu yang seimbang gitu loh. Kalau memang selama ini kamu selalu memberikan dia uang, dia juga ingin memberikan kamu materi juga. Bahkan aku lihat di sini dia pengen membantu kamu untuk membuka usaha baru atau pengen ngebantuin kamu untuk sekolah lagi. Mungkin sekarang kamu bisa jadi pekerjaannya mungkin sudah membuat kamu lelah, atau mungkin kamu baru keluar dari pekerjaan kamu atau bagaimana gitu ya, atau mungkin pekerjaan kamu sekarang di tempat yang toksik, atau apa deh, kamu pernah mengeluh ke dia atau bilang ke dia bahwa pekerjaan kamu kamu mungkin baru keluar kerjaan atau mungkin kamu nggak betah dengan pekerjaan, nah sehingga dia itu ada kepikiran untuk membiayai kamu loh, mungkin membiayai kamu untuk membuat usaha baru atau sekolah lagi atau apa gitu ya. Jadi pengen banget dia ini dalam hubungan kalian ini dia yang take and give itu seimbang, nggak cuman kamu terus yang memberi dia juga pengen memberi kamu gitu loh. Jadi biar ada keseimbangan dalam hubungan ini, agar ada kesetaraan gitu loh ya. Jadi nggak ada kesalahpahaman atau merasa kayak dimanfaatkan doang dengan pasangan gitu. Bahkan saat ini tuh dia nggak tahu harus bagaimana untuk melepaskan diri dari hubungan ini ya. Sekalipun dia mencoba untuk melepaskan diri dari hubungan ini, selalu tertarik lagi ke hubungan ini, selalu tertarik lagi ke kamu, pasti datang lagi ke kamu, karena dia pun nggak tahu harus bagaimana untuk melepaskan diri dari hubungan ini gitu loh. Toh dia udah ngerasa kayak terbelenggu dengan hubungan ini gitu. Dan aku lihat juga banyak hal yang memang membuat dia akhirnya kembali lagi dengan kamu, karena memang perasaan cinta, kemudian juga mungkin ada suatu masalah yang memang belum terselesaikan di antara kalian, sehingga ya dia merasa kayak terbelenggu di hubungan ini. Gak bisa, walaupun dia menjalani hubungan dengan orang baru tuh ya tetap pikiran dan hati dia itu terganggu. Akhirnya ya udah balik lagi ke kamu. Akhirnya hubungan dia dengan orang barunya pun berakhir gitu loh, nggak terjadi dengan baik gitu loh ya. Jadi memang dia belum bisa menemukan sesuatu hal yang bisa membuat dia benar-benar lepas dari kamu gitu ya. Gimana mau lepas, karena di sini pun ada soulmate, ada ikatan jiwa, kemudian juga ada chemistry, di sini ada gairah ya. Jadi memang bakalan sulit gitu loh, karena memang ini udah soulmate, ada ikatan jiwa yang selalu terkoneksi di antara kalian, yang selalu terpaut di antara kalian gitu. Cuman memang di sini ada the emperor, ego yang bermain di sini kalau aku lihat. Jadi selama ini kan kamu terus ya yang memberi ke dia ya. Selama ini apa yang dia inginkan kamu selalu ikuti, apa yang selama ini dia mau kamu berikan gitu ya. Bahkan di sini kamu selalu mencoba untuk membuat hubungan ini tetap ada, hubungan ini tetap stay, hubungan ini tetap terjalin, tetap kuat gitu ya. Tapi di satu sisi dia itu nggak pernah mau berusaha untuk membuat hubungan ini terjalin. Dia maunya apa yang prinsip dia yang mau di hubungan ini kamu ikutin aja gitu loh. Tapi dia tidak mau sama-sama bareng-bareng dengan kamu untuk membuat hubungan ini selaras gitu loh. Apa yang dia mau dan apa yang kamu mau dipersatukan. Justru malah dia maunya kamu ngikutin mau aku gitu loh. Ya, aku maunya hubungan kita konsepnya begini. Nah, kamu harus ngikutin konsep aku. Nah, kayak gitu. Akhirnya di sini mungkin kamu lelah karena selalu mengikuti apa mau dia. Akhirnya di sini kamu pun
muncullah egomu, akhirnya kamu pun menentang kemauan dia, kamu pun ingin, kamu memiliki suatu keinginan, konsepnya hubungan ini seperti A gitu ya, dia juga harus ngikutin, mau nggak seperti A gitu. Akhirnya di sini bentrok, saling berkompetisi untuk menunjukkan power, untuk menunjukkan kuasa di hubungan ini. Siapa yang ingin menjadi, siapa yang harusnya menjadi pemimpin, sama-sama pemikirannya tuh gue pengen jadi pemimpin di hubungan ini. Akhirnya ya udah berkompetisi di sini, akhirnya ya udah hubungan kalian jadinya toksik ya, berseberangan, bertolak belakang, terus itu banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian. Akhirnya hubungannya stuck, hubungannya mandek, karena nggak tahu hubungan ini mau dibawa ke arah mana, konsepnya mau gimana, mau menyelesaikan masalah dengan cara apa, itu nggak tahu, karena nggak ketemu jalannya, karena kamu selalu berpegang teguh pada pendirianmu A dan dia selalu berpegang teguh pada pendirian yang B kayak gitu. Jadi ya udah, beginilah ceritanya ya. Nah, jadi kenapa dia itu takut akan di-reject, ditolak oleh kamu? Ya ini karena dia pernah melakukan suatu kesalahan, sering mengabaikan kamu gara-gara pekerjaan. Terus itu dia tahu sifat kamu yang posesif. Terus itu dia selama ini kan hubungan kalian selalu dipengaruhi oleh ego masing-masing gitu ya. Jadi ketika dia pernah sering mengabaikan kamu terus, ya mungkin sekarang kamu sudah marah. Jadi makanya di sini dia takut kalau kamu bakalan mengabaikan dia atau menolak dia kalau dia datang kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Zodiaknya juga bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia ya. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau ceritanya sama dengan keadaan kalian selama ini ya maka ini memang pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap hubungan kalian atau terhadap dia. So berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.